Itu teman-teman pelanggan apotek NHBC yang saya hormati, ini saya mau mencoba untuk merutinkan karena beberapa hal kadang-kadang alhamdulillah bisa ketemu saya gitu ya, tapi ada juga yang nggak ketemu terus mau nanya dan seterusnya ya. Nah ini saya mau bagi sedikit tentang beberapa hal studi kasus diare yang mungkin dialami oleh para pelanggan yang sebelumnya belum bertemu langsung dengan saya. Nah, ketika di apotek NHBC teman-teman juga bisa konsultasi dengan Dea. Cuma ini saya menambahkan karena pada beberapa hal kalaupun saya di apotek kadang-kadang waktunya itu nggak cukup ya. Jadi mungkin gugup macam-macam terus kalau diare kan buru-buru harus segera diobati itu. Jadi ini ada beberapa tips nanti saya akan sampaikan kepada para pelanggan. Semoga bermanfaat itu. Yang pertama, ini kan kalau di apotek itu, di apotek NHBC khususnya, saya, Dea, dan teman-teman memang melakukan asesmen ya terkait dengan persetujuan, terkait dengan konseling dan penyerahan obat yang beresiko. Sebab begini, saya di apotek NHBC, juga Dea dan teman-teman itu, kami hanya akan fokus pada obat-obat yang sifatnya mendukung pengobatan mandiri atau untuk indikasi penyakit ringan, minor ailment atau minor illness. Dan kami akan membuat sebuah care plan, rencana untuk pengasuhan, rencana terapi, dan kami memberikan informasi obat yang berguna untuk teman-teman. Nah, ketika kami ingin memberikan sebuah care plan atau rencana pengasuhan kefarmasian ya, pharmaceutical care plan, dan juga memberikan informasi obat, kami harus tahu dan clear dulu memang benarkah diare atau penyakit apapun itu memang benar-benar harus diobati dengan rencana terapi yang tata laksana terapi yang ada. Contoh gini, kalau misalnya pasien itu mengalami diare dan perlu obat segera, itu ketika dia mengalami BAB cair dalam waktu 6 jam atau 12 jam, itu lebih dari 4 kali, itu wajib pakai obat. Karena kalau tidak nanti dehidrasi, atau kalau posisi udah lemas gitu ya, udah pucat, dehidrasi, itu udah jangan dikasih obat, itu udah sebaiknya dibawa ke dokter gitu atau dibawa ke klinik. Jadi harus mendapatkan infus, karena kalau posisi lemah diare itu tidak ini ya, memang sederhana, makan pedas mencret gitu ya, makan apa, tapi sebenarnya tidak sesederhana itu. Diare ini bisa berakibat fatal terutama apabila pasien itu mengalami dehidrasi. Dan pada beberapa kasus yang saya alami adalah ketika pasien itu mengalami diare, minum air putih aja itu jelek gitu loh, karena diarenya berawal dari lambung. Jadi karena misalnya makan asam atau makan pedas gitu, lambungnya jadi asam lambungnya banyak, kemudian masuk ke usus 12 jari ya, masuk ke 12 jari, asamnya itu akan merusak jonjot usus 12 jari dan jonjot mikrofili yang ada di jonjot itu, kayak lapisan-lapisan lah yang ada di usus, terutama mikrofili yang ada di usus besar yang berfungsi untuk menyerap kelebihan air. Nah, kalau mikrofili yang ada di usus besar itu rusak akibat dari asam, ini gampangnya begitu ya, maka penyerapan air atau reuptake air itu akan terganggu. Akhirnya usus besar kita dipenuhi dengan air, keluar diare mencret. Terus jumlah air yang banyak itu juga memicu pembusukan yang lebih banyak, lebih bau, sehingga dia jadi rasanya begah. Kemudian ada gas yang menekan diafragma, rasanya jadi tidak lancar gitu ya, sesek. Nah, itu kayak gitu. Jadi pada saat pasien mengalami diare itu kami biasanya akan menanyakan tentang
hal-hal yang lain gitu, bukan hanya terkait dengan diarenya saja. Termasuk diarenya itu hanya air saja atau ada ampasnya. Informasi-informasi seperti itu akan sangat penting bagi kami untuk memilihkan obat. Termasuk udah berapa hari, udah sehari udah berapa kali, ada demamnya atau tidak, ada mual-mualnya atau tidak gitu. Kalau mual, asam lambungnya mungkin naik ke tenggorokan ya, terus lidahnya pahit. Nah, untuk minum air putih aja rasanya pahit gitu. Nah, makanya akhirnya dehidrasi. Nah, kalau udah dehidrasi, kurang cairan itu bahaya. Harus segera ditangani, diinfus, dibawa ke rumah sakit atau ke klinik. Itu tata laksananya begitu. Nah, jadi yang pertama itu, yang kedua tentang dehidrasi yang pertama. Yang kedua itu tentang yang pertama tadi kan dehidrasi, terus apabila BAB-nya itu lebih dari 4 kali dalam waktu 6 sampai 12 jam. Jadi misalnya dari waktu jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu lebih dari 4 kali diarenya, itu harus pakai obat. Ya. Nanti khawatirnya dehidrasinya akan berlanjut. Tapi kalau misalnya baru 1 kali 2 kali, nggak usah pakai obat gitu. Malah nanti kemarin tuh buat jaga-jaga nanti kalau diare lagi gitu. Ya oke sih, mau buat jaga-jaga buat diare lagi. Obatnya kan obat memang obat bebas gitu ya, boleh dibeli tanpa resep dokter, tanpa harus dengan informasi khusus, Mbak. Nah itu oke, saya berikan misalnya Atapulgit dan pektin. Itu kombinasi untuk menjerap kelebihan air, membentuk clay, dan kemudian membantu memadatkan feses. Itu enggak apa-apa gitu. Nah, terus nanti saya tanya juga apakah perutnya melilit-lilit gitu. Nah, kalau melilit-lilit itu harus diobati karena memang dia melilit itu untuk mengeluarkan asam itu. Nah, itu harus diobati, kalau tidak nanti rusak gitu. Ya, mengalami kerusakan, infeksi, bisa tipes, bisa jadi banyak sekali macam-macam. Jadi itu kondisi-kondisi terkait dengan pertama kelebihan asam, jadi dia akan mengalami mual atau muntah, itu identik gitu. Terus kemudian BAB-nya harus kita cek lebih dari 4 kali atau tidak dalam waktu 6 sampai 12 jam. Kalau iya memang harus pakai obat. Yang paling sederhana itu Atapulgit pektin. Tapi kalau ada rasanya perut yang kurus gitu, nah itu boleh ditambahin dengan loperamid. Nah, terus kemudian jangan lupa juga tablet zinc, karena tablet zinc ini digunakan untuk memperbaiki mikrofili yang ada di usus sehingga penyerapan air lebih banyak. Dia membantu memadatkan feses karena bentuknya logam, dan dia itu akan memperbaiki mikrofili usus ya, kemudian meningkatkan nafsu makan, kemudian memadatkan feses, banyak gitu zinc itu. Nah, itu insufisiensi atau ketidakcukupan zinc juga akan bermasalah, sehingga kita harus berhati-hati dalam memberikan obat atau mengkonsumsi obat yang akan kita ambil, baik untuk diri kita sendiri maupun keluarga kita. Dikonsultasikan dulu dengan apoteker kira-kira obatnya yang tepat apa. Nanti di asesmen seperti ini supaya clear obatnya itu apa, dosisnya berapa. Terus kemudian ada lagi ya terkait dengan diare itu makanannya. Ini makanannya itu jangan makan yang olahan-olahan terigu, jangan. Mie instan jangan. Terus kalau misalnya yang boleh nasi itu jangan jajan dulu. Kemudian boleh dikurangi yang namanya itu. Nasinya juga bisa divariasikan ya dengan nasi coklat atau nasi merah, nasi hitam. Terus cairannya tadi wajib. Terus kemudian olahan terigunya itu diganti dengan selain nasi itu bisa juga dengan ubi, singkong. Tapi gini, kalau pakai ubi itu biasanya kembung gitu ya, jadi bisa pakai singkong atau pakai talas. Nah, coba itu nanti nyaman perutnya dan fesesnya bisa lebih padat begitu ya. Jadi ini sedikit studi kasus tentang diare pada dewasa, dan pada anak-anak sebenarnya juga hampir sama. Nanti bisa dikonsultasikan lebih lanjut apakah perlu pakai bantuan bakteri misalnya seperti Lacto B atau LBU, atau cukup dengan mengkonsumsi
atau bulgipektin, atau bahkan kadang-kadang diberi obat sakit mah, karena efek samping mah itu sebenarnya adalah pada sembelit. Jadi nanti kita memanfaatkan efek samping dari obat sakit mah itu untuk supaya BAB-nya itu tidak terus-terusan. Jadi kan ada trik-triknya ya. Nah, trik-trik itu bisa teman-teman konsultasikan, kira-kira baiknya gimana, apa obat yang paling pas, yang di rumah apa, kata tetangga apa, kita ngobrol gitu insyaallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.